Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Amar Badri dari Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara pemrograman dengan bahasa C. Untuk aplikasi yang saya gunakan untuk menulis kode ini adalah Sublime Text, yang mana saya menyukai dari tampilan Sublime Text ini dan juga mudah untuk dimengerti. Sublime Text ini tidak terlalu rumit. Oke, kita langsung saja. Saya sudah membuat filenya. File untuk tipe filenya harus C ya, jadi .c, jangan yang lainnya. Kalau C++ nanti .cpp ya, nanti kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Oke, di sini kita akan memasukkan kamusnya, include. Di sini kita menggunakan stdio.h karena stdio.h ini adalah kamus untuk C. Jika C++ kalian bisa menggunakan IOStream, include IOStream, tapi kita menggunakan C, kita menggunakan stdio.h. Lalu selanjutnya include kita menggunakan stdlib.h. Oke, kita mulai. Kita masukkan in main di sini agar kita tahu bahwa kode kita dimulai kurung kurawal. Yang pertama, saya akan membuat konversi waktu dari jam ke detik, ke menit, dan ke hari. Yang mana jam ke detik, ke menit ini merupakan bilangan integer, bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Jika bilangan desimal kita menggunakan float. Ini kita menggunakan in, jam saya lambangkan dengan J, detik saya lambangkan dengan D, menit saya lambangkan dengan M. Sebenarnya saudara bisa menggunakan ini, jam, detik, menit, sama saja, namun itu terlalu panjang bagi saya, sehingga saya menggunakan satu karakter dari huruf saja. Lalu kita menggunakan float karena nanti kita juga mengkonversikan dari jam ke hari. Sangat tidak mungkin jika satu jam ke hari itu tidak berupa bilangan desimal. Jadi kita menggunakan float H untuk hari. Jangan lupa untuk menutup dengan semikolon. Di sini kita mengetikkan printf. Printf gunanya adalah untuk mendisplay apa yang kita ketikkan. Jika bahasa C kita menggunakan printf, C++ kita menggunakan code. Jika Python kita menggunakan print saja. Tapi di sini kita menggunakan printf dengan kurung, printf kurung terus petik 2 dan kita tutup dengan semikolon. Di sini sama dengan agar memperindah saja ya. Pemrograman. Kita sederhanakan saja, program konversi waktu. Agar berada di tengah. Ini hanya untuk memperindah saja ya kodenya. Teman-teman tidak melakukan ini juga tidak apa-apa. Ini untuk NIM saya. Ini hanya untuk berada di center aja. Jadi spasi saya tambahkan agar nanti rapi paragrafnya. Dan di sini ya saya lupa menambahkan n. /n ini untuk apa? /n ini untuk agar nanti kode kalian ini /n ini untuk enter. Ya, jadi enter. Jadi kode kalian berada di bawahnya. Tanpa /n, nanti kode kalian akan berada di sampingnya seperti ini. Mungkin kita coba dulu tanpa /n. Nanti di bawah kita coba tanpa /n ya. Lalu saya menuliskan rumusnya di sini, J sama dengan 12. Untuk waktunya saya
buat 12. Untuk jamnya saya buat 12. Lalu kita konversikan ke menit, sama dengan jika jam diubah ke menit berarti dikali dengan 60. Bisa kalian tulis dengan J dikali 60 seperti ini, bisa saja. Namun karena saya sudah menuliskan J sama dengan 12 di sini, maka saya hanya perlu menuliskan J kali 60. Jika seperti tadi 12 kali 60 tidak apa-apa, sama saja, nanti hasilnya akan keluar 720. Untuk ini ke detik, berarti J dikalikan 3600. Untuk ini ke hari, berarti sama dengan J dibagi slash, bagi kita menggunakan slash 24.00. Mengapa saya menuliskan 24.00? Karena H di sini saya menuliskan H adalah float. Jika saya hanya menuliskan 24 saja tanpa titik 00, maka nanti outputnya keluarnya 0. Kita buat outputnya printf jam sama dengan %i. %i ini fungsinya untuk apa? %i untuk menampilkan integer ini. Karena integer ini ada 3, tidak mungkin kita akan menampilkan ketiga-tiganya di sini. Maka yang kita tampilkan hanya jamnya saja 12. Maka kita beri J di sini. Karena di sini 12 adalah miliknya J. Begitulah dengan bahasa saya ya. Lalu printf lagi. Ini kita coba tidak menggunakan slash n ya. Kita buktikan yang tadi fungsinya slash n sebagai apa. Ini sama %i karena sama-sama integer. Kita gunakan menit. Maaf, menit. Karena menit di sini adalah m, maka kita tulis m. Lalu kita printf. Di sini sama dengan %i, sama-sama %i karena masih dalam bentuk integer. Detik. Di sini d. Lalu kita tulis printf lagi. Di sini yang berbeda karena ini hari bukanlah integer, tapi hari kita tulis di sini adalah float. Jadi jika kita menuliskan %i, maka hasilnya yang keluar adalah 0. Karena apa? Hari ini dalam bentuk float. Float adalah bilangan desimal. Maka di sini kita tuliskan float. Saya menambahkan titik 2 float. Titik 2 ini fungsinya adalah untuk membatasi angka angka setelah komanya. Tanpa titik 2 yang muncul adalah 0,500.000. Tapi dengan titik 2 yang muncul hanyalah 0,50. Kalau digunakan titik 1 yang muncul hanyalah 0,5. Kita gunakan titik 2 saja karena ketika kita SMP dan SMA di belakang 0 hanya 2 angka. Setelah itu dibulatkan. Kita beri hari, koma, H. Jangan lupa untuk semikolonnya ya. Kemarin teman-teman saya banyak menghubungi saya, kenapa kode saya tidak berjalan dengan baik, kenapa ada error di kode saya. Ketika saya cek kode mereka kurang menambahkan semikolon. Meskipun hanya sepele saja, semikolonnya diletakkan di sini. Di sini tidak ada, maka kode tidak akan bisa di run. Kita di sini menggunakan getchar dan return 0 menandakan kode kita selesai. Kita coba ya, ketika kita tidak memberikan semikolon di sini. Hati-hati, kita harus sangat-sangat teliti. Oke, tools, kita build. Nah, di sini akan ada error karena tidak kita tambahi semikolon. Berarti tidak adanya semikolon, berarti ini belum berakhir, masih berlanjut ke sini. Jadi kita tambahkan semikolon, kita coba build. Sudah finish. Kita lihat hasil dari kode kita. Hasil dari kode adalah tempat di mana kita menyimpan file kita ini tadi. Di sini saya menyimpannya konversi waktu.x. Nah, di sini tadi saya tidak memberikan slash n di sini. Di sini tidak saya berikan slash n. Berbeda dengan sini. Yang di awal-awal ini saya berikan slash n ketiga-tiganya. Ketika saya memberikan slash n, dia
dia lebih rapi dan enter di bawahnya. Jika tanpa slash n, dia akan menurun ke samping. Jika ini saya beri slash n, ya sama, maka ini hasilnya akan ke samping sana. Maka dari itu saya beri slash n untuk kodenya. Saya beri slash n di sini. Anda bisa memberikan slash n di awal ataupun di akhir. Slash n slash n slash n. Tidak perlu spasi sebenarnya. Nah, di sini kita build, Ctrl B, kita build, kita lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya seperti ini, lebih rapi. Oke, kita coba tugas kedua. Tugas nomor 2 kita beri baru, kita save, kita beri nama selisih harga. Jika Anda menggunakan software lain untuk menuliskan kode ini, Anda tidak boleh menggunakan spasi di sini. Anda harus menggunakan underscore karena harus satu kata, tidak boleh satu kalimat. .c sama, kita menggunakan include studio.h kita menggunakan stdlib juga, include maaf SMS baru dari 1.h. Kita sama, mohon maaf karena ada SMS tadi. Inmain kurung. Di sini kita membuat program selisih harga. Kita tulis sama, kita menggunakan int. Di sini kita hanya menggunakan int. Saya menuliskan ada harga dari tas dan ada harga dari dompet. Jadi dompet, tas, dan selisih. Kita kurung, kita tutup dengan semikolon. Oh ya kawan-kawan, jangan sampai ketika S ini Anda menambahkan koma lagi, karena nanti kode Anda tidak akan bekerja. Di sini printf jadi 123 program selisih harga. Kita tambahkan slash n agar nanti ada enternya. Kita semikolon sama printf nama saya, agar lebih rapi ya. Nanti semikolon, tidak lupa slash n, mohon maaf. Printf di sini untuk nim saya 122 agar lebih di tengah. Ini untuk slash n untuk enternya. Lalu sama seperti tadi kita tuliskan rumusnya. D sama dengan kita buat 55.000. Tutup dengan semikolon. Tasnya kita buat berapa ya enaknya? Tas lebih mahal daripada dompet. Kita buat
120. Lalu selisihnya, selisih antara tas dan dompet, berarti T dikurangi dengan D, tutup dengan semikolon. Untuk outputnya, harga dompet sama dengan persen I petik koma D. Ini kita beri spasi. Harga tas persen I petik koma T karena harga tas. Jangan lupa semikolonnya. Printf selisih persen I, karena di sini tidak ada float ya, jadi integer semua di sini. Bisa kawan-kawan lihat, petik koma S, karena di sini selisih itu adalah S. Kita beri komentar biar tidak bingung. Slash 2 itu untuk komentar. Dompet tas selisih. Oke, kita lanjutkan. Semikolon, kita beri get char. Untuk pause-nya agar tidak langsung mati, return 0. Agar rapi. Kita build. Maka yang akan ada waktunya adalah ini yang konversi waktu kita tadi yang pertama, ini yang selisih harga yang kedua. Nah, ini kita tidak berikan /n, maka dari itu seperti ini ya. Sekarang kita akan berikan /n agar lebih rapi di akhirnya. /n ini kalau saya harus menuliskan semua dari awal ini. /n petik koma D. Ini tidak perlu /n karena di akhir. Oke, kita run, kita build selisih harga, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah program kalkulator. Ini bisa digunakan untuk kalkulator, tapi ini kita menggunakan bahasa yang sederhana seperti biasa. Kalkulator.c include stdio.h include stdlib.h. Di sini in main seperti biasa, enter. Kita menggunakan integer. Di sini kita menggunakan integer a, b, c, d, e, f. Nanti saya akan jelaskan a, b, c, d, e, f itu apa. Printf
/n agar rapi, saya tidak perlu menjelaskan lagi ya kawan-kawan. Printf, maaf, /n, ini tidak perlu koma. Di sini printf lagi untuk name saya. Agar rapi. Di sini kita A sama dengan untuk bilangan pertama, angka pertama kita isi 10, B kita isi 2, C adalah untuk penjumlahan A plus B. Maaf lupa semikolonnya, karena ini akan bisa membuat bingung nanti. CD pengurangan, yang D pengurangan A min B, semikolon. E untuk perkalian, semikolon. D, E, F untuk pembagian, A bagi B. Sini pembagian. Untuk outputnya langsung saja kita print F, kita langsung saja menggunakan enter ya nanti biar langsung rapi. Untuk F adalah angka 1 sama dengan %i, di sini koma A. Printf angka 2 sama dengan %i, di sini adalah B. Printf di sini kita gunakan penjumlahan dulu, yang kita outputkan penjumlahan sama dengan, agar rapi ya nanti kawan-kawan, %i maaf karena bukan float, %i C. Di sini printf pengurangan agar rapi i D. Printf perkalian I, perkalian tadi di sini apa? Kita tuliskan E karena di situ tadi E. Printf pembagian %i sama dengan DEF. Char return 0. Oh ya, maaf. Untuk enternya kita bisa menggunakan variasi lain, seperti contohnya begini. Printf langsung kita gunakan /n saja tanpa ada kata-kata. Ini bisa langsung untuk digunakan enter. Jadi nanti akan lebih rapi. Di sini ini bisa, dan bisa juga
begini. Jika kalian ingin jarak 3 enter 3, kalian bisa gunakan seperti ini, /n /n /n. Itu bisa sama saja, tapi saya lebih menggunakan yang ini. Oke, kita build, kita lihat hasilnya. Untuk kalkulator, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini kode ketiga saya, ini kode kedua saya, dan ini adalah kode pertama saya. Ini yang konversi waktu, ini yang selisih harga, dan ini adalah yang kalkulator. Sebenarnya kawan-kawan bisa tanpa menggunakan rumus-rumus begini, karena ini tidak memakai input. Jika memakai scanf bisa menggunakan ini, juga bisa menggunakan begini langsung. Ctrl S, kalkulator C. Atau kita menggunakan yang ini saja. Kita delete ini. Kita bisa langsung menggunakan printf bilangan 1 sama dengan 10. Printf bilangan 2 sama dengan 2. Bisa saja begini. Oh ya, enternya mohon maaf. /n. Di sini juga /n. Bisa saja begini karena kan tidak menggunakan scanf. Ini yang paling dasar. Return 0. Bisa saja menggunakan begini. Kita close dulu. Kita coba. Ini yang paling dasar. Namun ketika kemarin saya mengajari kawan-kawan saya, setujunya satu kelas menggunakan yang rumus, menggunakan yang seperti ini, hasilnya akan seperti ini ya. Kita menggunakan yang begini, nah, kita menggunakan yang begini, maka kita setuju kita menggunakan yang ada integernya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.